Halo kawan-kawan, selamat datang di Kode Marketing. Kali ini bareng sama saya Winda Mizwar, kita bakalan masuk ke dalam satu program baru. Namanya adalah Narasi dan Neraca. Di mana ini akan menjadi satu platform untuk membedah realita di balik jargon dan juga menghitung valuasi di balik sebuah persepsi. Ada satu pola yang beberapa tahun ini mengusik saya dan mungkin juga teman-teman. Ini bukan tentang program MBG yang itu, alias makan bergizi gratis yang biasa diperbincangkan warga. Tapi ini tentang apa yang kita makan sehari-hari melalui mata kita dan juga telinga kita setiap hari. Nah, itu kebiasaan makan konten digital gratis. Kalau kita nggak hati-hati, ada resiko keracunan massal. Karena nggak bergizi sama sekali makanan kita tiap hari yang kita lihat di konten digital tersebut. Karbohidratnya kosong, dan juga snack digital yang kita konsumsi dalam dunia ini nutrisinya nol. Ada istilah empty calories, yaitu makanan yang mengenyangkan, tapi nol gizinya dan nutrisinya. Di dunia digital, ini juga salah satu bentuk fenomena yang harus kita lihat. Ada satu konten tapi karbohidratnya kosong. Video pendek di balik yang teman-teman suka scrolling, bikin dopamin teman-teman melonjak. Gosip tanpa konfirmasi, perdebatan di dalam kolom komentar yang nggak ada ujung-ujungnya, sampai dengan saat kita mengkonsumsi hal-hal yang demikian secara too much. Otak kita muak sebenarnya, tapi nggak bisa berhenti. Cognitive load kita jadi berlebihan. Kita merasa kita tahu banyak, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Kita seolah-olah paham apa yang kita baca, tapi ternyata kita tidak memahami apa-apa. Kita kenyang sama informasi, tapi gizi dan kebijaksanaan kita nol besar. Kok sulit banget lepas dari hal-hal yang kayak gini ya? Karena algoritma bertindak sebagai snack yang bikin kamu nagih. Dia tahu persis jenis gorengan digital apa yang bikin kamu kenyang, apa yang kamu suka, dan dia bakalan ngasih terus-terusan dan bikin kamu jadi addicted. Dia nyajiin di piring for your page sampai kamu mual, tapi kok nggak bisa berhenti. Kok suka gitu. Dan hasilnya apa? Kita jadi pribadi yang reaktif, sumbu pendek, dan sulit untuk fokus. Kita jadi apa yang kita makan dan kita konsumsi, kita jadinya berisik, terburu-buru, dan dangkal. Dan dalam segmen neraca dan narasi ini kita bakalan fokus sama hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara detox. Diet ketat untuk konten-konten yang nggak penting. Ini nggak berarti akhirnya kita stop mengkonsumsi hal-hal yang ada di dalam digital platform, tapi ini adalah memicu hal-hal yang menyebabkan kecemasan pagi hari. Misalnya, dimulai dengan mengganti menu sarapan. Biasanya kalau saya stop ngelihat handphone, tapi saya mulai dengan hal-hal yang lebih penting. Nggak ngeliatin media monitoring, nggak ngeliatin WhatsApp group, dan nggak ngeliatin news pagi hari yang bikin shock. Ternyata itu berpengaruh, bikin saya jadi nggak defensif setiap hari. Bikin strategi komunikasi yang saya bikin jadi lebih terasa humanis dan nggak begitu kaku. Dan penuh dengan hal-hal yang nggak bikin takut sepanjang hari. Jadi saya rubah pilihan menu pagi saya setiap hari. 30 menit sampai dengan 45 menit, saya akan membaca buku yang panjang. Lalu saya juga akan mencoba untuk hening, menikmati waktu dan momen-momen silent moment itu. Saya akan lihat cuaca, saya akan ngeliatin jendela, dan saya nggak akan mikir apa-apa. Dan perubahannya sangat signifikan ternyata. Saya merasa punya holding space yang besar dalam kepala saya. Saya nggak lagi kreatif, nggak lagi jadi orang yang
hal-hal yang nggak penting harus saya komunikasikan ataupun reaktifin gitu ya. Saya jadi nggak terlalu berisik ngeliat layar HP. Karena ternyata kita harus bisa jadi dokter gizi kita sendiri, kawan Komar. Menjadi sehat di era digital, dan bukan berarti kita harus mematikan seluruh lini masa digital kita, karena itu mustahil. Kita harus menjadi sehat, artinya gimana? Kita harus menjadi dokter gizi untuk kita sendiri. Pertama-tama kita harus cek dulu label nutrisi dari informasi yang bakal kita baca. Tanya sama diri kita sendiri, ini bikin saya lebih pintar, lebih tenang, atau cuman bikin saya malah lebih marah. Kedua, saya puasa intermittent digital. Saya nentuin jam di mana meja makan saya, mental kita bersih dari gadget di beberapa durasi waktu tertentu. Agar otak kita nggak cerna apa yang udah dia terima seharian. Jadi ada waktu tunggu untuk istirahat. Ketiga, cari serat informasi. Baca tulisan yang panjang, buku atau jurnal yang kredibel. Atau mungkin ngelihat situs yang memang memberikan dan melatih konsentrasi kita untuk bisa mendapatkan serat-serat yang melancarkan pencernaan logika kita. Karena kita adalah apa yang kita makan dan kita kasih ke dalam pikiran kita. Kalau kita terus mengkonsumsi kemarahan, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang penuh dengan kebencian. Kalau kita terus mengkonsumsi banyak perbandingan, maka kita akan tumbuh dan akan selalu merasa kekurangan. Dan kalau kita mulai memilih untuk memakan sesuatu keindahan, empati, dan ilmu pengetahuan yang lebih dalam, maka kita akan tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih utuh. Saya Wina Mizwar. Sampai jumpa di episode Narasi dan Neraca selanjutnya. Stay sharp and stay analytics.